Kita bisa belajar satu value dari siapapun. Ya, bukan dari orang, dari musuh pun kadang-kadang kita bisa mendapatkan satu value untuk kita pelajari. Ya, saya masih di ruangan kerja saya, Yahya Manajemen di 3D Office. Saya pernah membuat satu konten dan saya kaget gitu, tapi saya ketawain aja di protes. Waktu saya bicara tentang cara untuk menjadi kaya. Lantas ada orang dengan sinis, emang hidup itu cuma kaya doang? Siapa bilang begitu? Ya, saya bisa balik, emang salah untuk jadi kaya? Menurut saya kita harus jadi kaya, supaya apa? Supaya kita bisa membantu orang lain. Ya, jadi ada orang yang alergi betul dengan kata kaya. Ya, jadi menurut saya, mari kita tidak usah berdebat untuk hal-hal yang, aduh, ngapain juga sih? Ya, saya berharap kita kaya semua. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu orang lain. Ya, supaya kita terhindar dari kekufuran. Itu yang paling penting. Ya, mari kita berjuang. Ya, kalau orang berdagang, kok katanya cuma dagang? Nabi Muhammad aja seorang pedagang. Ya, jadi sudahlah. Saya sekarang ingin bicara tentang begini aja. Apa sih definisi sukses? Nah, ini cukup menarik. Memang, kalau kita bicara definisi sukses, betul kata yang bilang, Pak, orang sukses itu bukan cuma kaya, betul. Ada orang sukses itu kalau dia bisa terkenal. Ada orang sukses kalau dia bisa nolong orang lain. Ada orang merasa sukses itu kalau dia bisa traveling. Ada sukses kalau dia terpilih menjadi pejabat tinggi. Banyak definisi sukses itu. Kalau saya tarik garis bawah, sukses itu menurut seorang ahli adalah kalau kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Itulah definisi sukses ya yang sebenarnya. Ya, untuk tidak berdebat, untuk lebih melengkapi, saya akan ungkapkan definisi sukses menurut orang-orang kaya, menurut orang-orang sukses yang selama ini mungkin Anda kenal ya. Yang pertama, saya akan sampaikan definisi sukses menurut salah satu orang terkaya di dunia. Pernah nomor 1, pernah nomor 2, dan sekarang kalau nggak salah nomor 2, nomor 5. Siapa dia? Warren Buffett. Ya, Warren Buffett itu mengatakan sukses itu kalau kita dicintai orang lain. Itu kata Warren Buffett. Ya, dia berusaha betul agar dia bisa dicintai oleh orang-orang di sekitar dia, oleh karyawan-karyawannya. Walaupun ironis banget, dia ditinggal oleh istrinya. Tapi saya pikir itu bukan karena istrinya tidak cinta sama dia. Istrinya cinta banget, tapi udah nggak tahan. Orang ini udah menikah dengan pekerjaannya. Kalau Anda nonton filmnya, ya, itu istrinya Warren Buffett, mantan istrinya menyerahkan kepada sahabatnya, seorang perempuan, supaya Warren Buffett diurusin. Karena orang ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, mungkin juga nggak bisa masak, nggak bisa apa gitu. Dan dia urusan sehari-harinya harus di-maintain orang. Dan dia serahkan kepada sahabatnya. Istrinya kalau nggak salah tinggal di San Francisco untuk menikmati hidup. Karena Warren Buffett menurut saya udah keterlaluan. Tetapi itulah definisi sukses menurut salah satu miliarder terkaya dunia, yaitu Warren Buffett. Ya, Bill Gates. Bill Gates ini agak bikin heboh nih sekarang. Bill Gates itu sekarang kaget ya, bercerai dari istrinya, ya, Melinda Gates, yang dinikahinya puluhan tahun. Dan sekarang muncul berita-berita lain, ya, bahwa dia selingkuh lah. Kita tidak akan bahas itu. Apa definisi sukses menurut Bill Gates kalau bisa menolong orang lain? Dan betul ya, Bill Gates banyak menolong orang lain. Walaupun waktu saya mengangkat tentang satu konten tentang Bill Gates, saya juga banyak diserang. Ya, karena backgroundnya, karena dia terlibat konspirasi lah, capek betul. Saya malah mengatakan, kita bisa belajar satu value dari siapapun. Ya, bukan dari orang, dari musuh pun kadang-kadang kita bisa mendapatkan satu value untuk kita pelajari. Itu penting. Tapi saya kembali tidak mau diskusi tentang itu. Bill Gates mengatakan definisi sukses menurut dia adalah kalau kita bisa menolong orang lain. Anda kebayang ya berapa billion dollars dikumpulkan oleh Bill Gates dari kekayaannya dan dari kekayaan sahabatnya, terutama dari Warren Buffett, dari Mark Zuckerberg, ya pendiri Facebook. Dia
membuat foundation namanya Melinda Foundation, ya, dan membantu banyak sekali, ya, membantu masalah sanitasi dunia, membantu pemberantasan malaria dan sebagainya dan sebagainya. Itulah definisi sukses menurut Bill Gates. Richard Branson, wah, ini pendiri Virgin, ya, wah, luar biasa. Ini orang mengatakan definisi sukses itu bahagia. Bahagia itu dia identik dengan kekayaan. Ya, dia punya kapal pesiar, dia punya pesawat pribadi, dia menikmatin hidup, dia traveling, ya, dia punya rumah mewah, dia punya semuanya. Ya, itulah definisi dari Richard Branson. Salah enggak juga. Kan saya bilang, orang mendefinisikan sukses itu adalah sesuai dengan cita-citanya. Mungkin Richard Branson dari dulu kepengen menjadi orang kaya. Dan satu lagi, ada seorang miliarder juga. Di Indonesia mungkin tidak terlalu dikenal, tapi di Amerika sangat terkenal dia karena pemilik beberapa klub sport seperti Dallas Mavericks, ya, dan sebagainya. Dan dia adalah orang di balik satu reality show finance yang investasi yang top, yaitu Shark Tank. Dia adalah Mark Cuban. Ya, Mark Cuban mengatakan siapapun bisa sukses. Jadi sukses itu bukan sesuatu yang sakral, ya, kata Mark Cuban. Bagi Mark Cuban itu sukses itu apa? Bangun tidur dengan senyum, ya, dan menyadari bahwa hari akan berlangsung dengan baik. Sesimpel itu. Ya, jadi dia melihat lebih kepada quality of life, ya, bahwa hidup itu harus sehat. Itu menurut Mark Cuban. Ya, dan dia menurut saya happy banget punya klub NBA, punya klub American football, punya reality show yang sangat dikagumin orang dan menolong banyak orang, namanya Shark Tank, di mana dia mengumpulkan para investors itu untuk invest di pengusaha-pengusaha UKM. Jadi itu kata Mark Cuban. Apakah definisi sukses menurut Anda? Anda introspeksi sendiri, Anda camkan sendiri, apakah cita-cita Anda? Balik, ya. Jadi kalau menurut saya, sukses itu adalah kalau kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Apa cita kita? Mau ngetop. Kalau kita ngetop, sukses kita. Mau bisa keliling dunia. Mau bisa membantu orang lain. Mau bisa membuka lapangan pekerjaan, mau menjadi bupati, mau menjadi gubernur, mau menjadi orang kaya, dengan misalnya punya Ferrari sampai 12, boleh-boleh aja. Atau mau membuat satu masjid raya, itu adalah cita-cita semua tuh. Ya, tuliskan cita-citamu, ya, jadikan dia sebuah mimpi. Hanya dengan menjadikan dia mimpi itu bisa dicapai. Ingat, ya, buku Rhonda Byrne dari The Secret. Jadi saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa kalau kita bicara apa itu definisi sukses, sangat relatif. Tergantung daripada cita-cita kita masing-masing. Dan jangan iri, ya, dengan cita-cita orang lain, dengan kesuksesan orang lain. Ada orang kaya dikatain, ya. Karena mungkin definisi kita berbeda. Oh, untuk apa kaya, tetapi amalnya kurang. Ya, itu karena kita ada perbedaan. Tapi saya kan pernah bikin konten, orang-orang kaya rata-rata charity-nya bagus. Saya pernah cerita tentang Lee Ka-shing, saya pernah cerita tentang Bill Gates, Warren Buffett, ya, Mark Zuckerberg. Wah, itu dermanya gila. Begitu juga di Indonesia. Ya, mari kita tidak usah berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita adalah pemilik diri kita. Kita adalah pemilik dari badan kita. Kita adalah pemilik dari cita-cita kita. Jangan bandingkan dengan cita-cita orang lain. Kalau ada orang sukses, kita jadikan inspirasi. Saya juga mau seperti orang itu. Ya, saya doakan Anda sukses. Untuk sukses, pikiran kita harus positif.